teman-teman, welcome to Quick Guide. Kembali lagi dengan saya Bella, selaku Security Consultant di Fortinet Indonesia. Kali ini, saya akan membahas mengenai Fortimail sebagai email security, lebih spesifiknya terkait dengan Fortimail Cloud yang akan diintegrasikan ke arah Google Workspace. Sebelum itu, disclaimer terlebih dahulu, jadi saya spesifik ya, menggunakannya Fortimail Cloud yang ke arah Google Workspace, kemudian dengan domain babahong.web.id, domain yang saya gunakan. Oke, desain dan mail flow-nya dari Fortimail Cloud ya sebagai modenya gateway, yaitu seperti ini. Jadi, saya punya account Google Workspace dengan domain babahong.web.id dengan user admin @babahong.web.id dan juga bella @babahong.web.id. Saya juga gunakan email lain ya, yaitu dari Zoho Mail, yaitu bella@zohomail.com. Nah, dari segi alurnya, jadi Fortimail ini selaku email security ya, yang mana dia fungsinya sebagai gateway. Jadi ketika ada email yang masuk ke arah Google Workspace, itu akan diproteksi dulu oleh Fortimail Cloud. Termasuk juga ketika ada email yang keluar melalui Google Workspace, itu juga akan diproteksi melalui Fortimail Cloud. Seperti itu. Selanjutnya kita ke arah how to-nya ya. Jadi yang pertama, teman-teman harus mempunyai license Fortimail. Saya gunakan ini ya, license Fortimail Cloud, free trial ya 2 bulan. Kita registrasikan terlebih dahulu ke account Forti Cloud-nya. Oke, dan selanjutnya ke arah Fortimail. Terlihat bahwa ada Fortimail Cloud ya, yang statusnya not deploy, belum terdeploy ya, dengan mode gateway. Kemudian mailbox-nya ada 25. Nah, ini kita provision terlebih dahulu ya, provision request. Install type-nya bisa POC maupun production, kita pilih POC, kemudian time zone-nya kita pilih yang Jakarta. Company name-nya sesuai dengan organisasi ya. Ini misalnya Babahong. Kemudian primary email domainnya babahong.web.id. Service type-nya di Google Workspace. Mail server juga sama ya, babahong.web.id. Kita submit request. Nah, ini ada informasi lain ya, bahwa ketika kita submit request ya, itu tidak dapat melakukan perubahan lagi gitu. Jadi make sure benar-benar yang diisi itu sesuai dengan organisasi kita. Klik OK ya. Nah, ini sudah ada keterangan provision submitted dan statusnya juga berubah ke request submitted. Itu nanti akan ada email terkait dengan registrasi atau provision dari Fortimail Cloud yang kita sudah jalankan. Nah, selanjutnya menunggu email provisionnya dari Fortimail Cloud, kita coba tes terlebih dahulu ya. Untuk MX lookup dari Babahong, kita coba cek. Terlihat bahwa MX recordnya ke arah Google ya. Kemudian kita coba testing emailnya terlebih dahulu. Ini sesama Google Workspace ya, bella@babahong. Test email before Fortimail. Pesan terkirim kita coba lihat di sisi Bella, yang ini Bella ya, bella@babahong ini. Email sudah masuk ya. Test email before Fortimail. Oke, sekarang ke another domain.
Coba ke Zoho, tes email, sama aja ya, tes email before 40 mail, kirim. Pesan terkirim, kita coba buka email Zoho-nya. Ya, sudah masuk tes email before 40 mail. Nah, sekarang kita coba replay. Dari Zoho ya. Kita tambahkan misalnya Bella@babahong, kemudian kita kirim email diterima. Send. Oke, kita coba cek ya ke arah Babahong, sudah diterima ya, email diterima. Kemudian juga ini harusnya ada email diterima. Oke, berarti emailnya sudah berjalan saat ini ya, masih dalam kondisi sebelum gateway-nya dipindahkan ke sisi Fortimail Cloud. Oke, selanjutnya kita coba cek ya, apakah sudah ada email dari Fortimail Cloud. Nah, ini saya langsung fokuskan ke emailnya ya, yang diterima setelah kita coba provision yang tadi. Di sini terlihat bahwa email langsung dari Fortimail Cloud terkait dengan ini serial number yang tadi kita provision. Kemudian informasi yang ada di email ini terkait dengan Fortimail Cloud apa aja yang mau dikonfigurasikan gitu ya. Itu ada SPF recordnya yang perlu kita ubah ya di sisi DNS server kita. Kemudian MX record juga diinformasikan ya di sisi Fortimail Cloud-nya harus dirubah kemana gitu. Terkait dengan propagasi MX record ini juga memerlukan downtime ya. Nah, ini kita langsung konfigurasikan saja di bagian DNS servernya, kemudian di arah Google Workspace-nya ya. Nah, di sini juga diinfo bahwa kalau misalnya membutuhkan informasi lebih detail gitu ya mengenai Fortimail Cloud, itu bisa pointing ke linknya ini gitu. Oke, kita lihat juga ya terkait dengan Fortimail Cloud-nya, berarti harusnya udah bisa running. Kita balik ke Asset Management, kemudian Services ya, bagian Fortimail. Nah, ini statusnya sudah berubah ya menjadi running. Ini artinya untuk hostname yang kita reserve atau provision tadi itu sudah bisa dioperasionalkan gitu ya. Kita coba klik aja. Nah, ini langsung mengarah ke dashboardnya Fortimail Cloud ya. Nah, dashboardnya ini berarti opennya gitu ya, itu langsung dari support.fortinet.com ya, bagian Fortimail ini. Kita lihat bahwa domain dan juga usernya ya, domainnya tadi yang kita konfigurasikan ya, babahong.web.id. Nah, ini SMTP servernya itu sudah otomatis ya, karena tadi kita pilih Google Workspace. Itu aspmx.l.google.com, ini portnya 25 gitu ya. Nanti kalau misalnya perlu ada provision lagi SMTP servernya yang ini ya. Oke, di bagian user belum ada ya, karena kita juga belum pointing di sisi Google Workspace-nya ya. Kita coba pointing terlebih dahulu ya ke Google Workspace, ke adminnya. Jadi bagian konsol admin ya. Kemudian pilih aplikasi Google Workspace dan pilih yang Gmail ya. Kemudian di bagian spam, phishing dan juga malware, ini kita klik. Kemudian enable inbound ya atau gateway masuk. Kita enable, kemudian tambahkan IP ya.
Nah, tambahkan IP ini bisa dilihatnya dari kita masuk ke NSLookup. .io ya. Kemudian kita masukkan DNS record yang tadi kita terima di email ya. Nah, ini terlihat ada dua IP ya yang kita terima berdasarkan DNS recordnya. Ini kita tinggal copy ya dari kedua IP tersebut ke setelan Google Workspace-nya. Oke, sudah di input ya untuk alamat IP-nya. Ini kita simpan. Kemudian konfigurasi terkait outbound-nya juga ya. Gmail, kemudian routing ini. Nah, gateway keluar juga kita pilih ya atau outbound. Ke SMTP yang sudah diterima, yaitu kita simpan. Kemudian juga kita konfigurasikan terkait dengan hostnya ya. Jadi kita kembali ke Gmail, kemudian pilih host. Tambahkan nama, ini kita isi Fortimail Cloud ya. Kemudian hostnya kita masukkan ke sini, portnya 25 ya. Oke, simpan. Kemudian kembali menambahkan routing. Tadi ini belum kita konfigurasi ya untuk email keluarnya. Jadi ini kita coba kalau misalnya ada dari internal gitu ya, ke internal itu juga mau di-inspect gitu. Ini yang kita konfigurasikan. Oke, di sisi admin Google Workspace-nya sudah kita konfigurasikan. Kali ini kita lanjut untuk mengubah MX record-nya ya. Nah, ini yang membutuhkan downtime karena propagasi dari MX record-nya. Kemudian hostname-nya ini kita input ya. Kedua hostname ini. Priority 10. Oke, tambah satu lagi ya. Nah, karena di DNS server saya tidak bisa mengkonfigurasikan TTL ya. Jadi ini secara otomatis ke 7200. Tapi kalau misalnya dari DNS server teman-teman bisa diubah, untuk TTL-nya diganti ke 3600 ya. Nah, selanjutnya input yang MX record satu lagi. Priority 20 ya. Oke, kita tambahkan.
Oke, sudah ditambahkan ya untuk kedua MX Recordnya. Kemudian di MX Toolbox kita lihat. Ini masih ke arah Google ya. Ini memang membutuhkan waktu untuk propagasi. Jadi kita delete ya untuk yang Google-nya. Karena untuk time to live-nya atau TTL-nya ini sama ya. Kemudian priority Google juga lebih tinggi. Nah, ini kita coba delete ya. Ya, hapus. Kemudian ini juga ya hapus. Kemudian kita kembali ke MX Toolbox, kita cek lagi MX Recordnya. Oke, ini sudah berubah ya terkait dengan MX Recordnya. Ini mengarahnya ke babahong-web-id -1.40mailcloud.com kemudian -2.40mailcloud.com sesuai dengan yang diinformasikan di email ya. Kemudian kita coba tes ya di sisi inbound email kemudian outbound email apakah sudah bisa untuk menerima email. Ini kita tes dulu ke Bella. Tes email after using Fortimail ya. Pesan terkirim kita cek di Bella. Nah ini sudah diterima. Tes email after using Fortimail. Kemudian kita coba tes ke email Zoho ya. Bella@zohomail. Pesan sudah terkirim. Kita coba ke Zohomail-nya. Oke, pesannya sudah diterima ya oleh Zohomail. Tes email after using Fortimail dari admin@babahong.web.id. Kita coba replay ya. Tambahkan Bella. Email diterima. Send. Email terkirim. Kita cek ke admin@babahong juga Bella@babahong ya. Ini sudah ada emailnya, email diterima. Satu lagi email diterima. Oke. Ini sudah bisa untuk kirim email, kemudian juga menerima email ya. Baik, kalau begitu kita coba lihat lognya di sisi Fortimail Cloud. Ini kita hilangkan dulu ya. Kita fokus ke sini, kemudian bagian log. Bagian sini, log. Oke, ini sudah kita lihat ya bahwa ada email, kirim-kirim email gitu ya, atau email masuk email keluar dari admin, kemudian juga dari Zoho ya, Zohomail. Ini bisa kita lihat detail session ID-nya, bagaimana proses email tersebut ya. Kemudian masuk kategorinya not spam ya, classifiernya ini juga belum kita konfigurasikan ya, apakah terkait dengan spam dan yang lainnya. Oke, baik, selanjutnya kita coba konfigurasikan untuk DLP ya, atau Data Loss Prevention, yang mana fitur tersebut sudah ada di Fortimail Cloud ya, jadi tinggal kita konfigurasikan saja. Nah, untuk DLP atau Data Loss Prevention ini fungsinya untuk pembatasan ya terhadap
file atau konten dari email ya. Kalau ada data sensitif yang tidak boleh keluar dari suatu perusahaan gitu ya, itu konfigurasinya di DLP ini gitu. Nah, sebelum kita konfigurasikan, coba kita kirim satu email terlebih dahulu untuk testing ya. Jadi misalnya kita tidak memperbolehkan produk Fortinet itu keluar dari email ya, contohnya. Jadi ini tes dulu sebelum kita konfigurasikan DLP-nya. Kita kirim ke Bella dan juga Bella Babahong dan juga Bella Zoho ya. Coba kita tes. Oke, pesan sudah terkirim ya. Kita tunggu pesannya masuk. Oke, pesannya sudah masuk ya, produk Fortinet. Kemudian satu lagi produk Fortinet ya, Zoho juga sudah menerima email terkait dengan produk Fortinet. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan di sisi Fortimail Cloud-nya. Jadi di sebelah kiri ini ada data loss prevention. Kemudian kita bisa set ya profilnya, kemudian rules-nya juga. Jadi misalnya di sini sudah ada contohnya ya, credit card, tapi kita mau yang lain gitu ya. Jadi misalnya tadi produk Fortinet ya. Setiap ada email yang mengandung produk Fortinet ini mau kita reject ya contohnya. Nah, ini kondisinya bisa kita sesuaikan ya, apakah misalnya di subjeknya atau di body emailnya, di attachmentnya gitu ya, mau yang seperti apa itu configurable ya, jadi bisa dikonfigurasikan tergantung gitu. Jadi ini saya contohnya di subjeknya ya, setiap subjek yang mengandung produk Fortinet ya. Kemudian saya tambahkan di body juga ya, setiap yang mengandung produk Fortinet. Nah, ini pilihannya dua ya, yang match all condition berarti setiap email yang ada subjek produk Fortinet dan body-nya konten produk Fortinet itu baru actionnya apa gitu ya. Tapi kalau misalnya hanya salah satu aja yang match gitu ya, pilihnya yang match any condition gitu. Kemudian create. Nah, kita sudah buat rules-nya ya. Kemudian profilnya kita tambahkan produk Fortinet. Defaultnya kita bisa quarantine atau reject gitu ya. Nah, saya pilih yang reject. Kemudian ini masukkan yang produk Fortinet yang udah kita buat rules-nya tadi gitu. Create. Nah, oke, yang profile ini sudah ada ya produk Fortinet. Kemudian kita beralih ke policy. Recipient policy ini kita masukkan yang DLP tadi sudah kita buat ya. Jadi di inbound maupun outbound-nya DLP-nya masih kosong ya. Ini bisa ditambahkan. Kemudian penambahannya di sisi inbound maupun outbound ini terserah ya, maksudnya dikembalikan kepada rules perusahaan ya, apa misalnya hanya outboundnya saja gitu ya, itu configurable ya. Tapi di sini saya contohkannya inbound dan outbound ya. Jadi kalau misalnya ada email yang sesama domain gitu ya, itu juga mau saya blok terkait dengan DLP-nya gitu. Jadi email masuk dan juga email keluar, ini saya konfigurasikan untuk DLP-nya. Nah, kemudian kita double klik aja bagian DLP ini, kita pilih produk Fortinet yang tadi sudah kita buat ya rules-nya. Kemudian outbound juga sama ya, kita double klik DLP-nya, pilih produk Fortinet. Oke, jadi sudah kita atur ya, untuk inbound-nya ada DLP produk Fortinet, sama outbound-nya juga DLP produk Fortinet. Kita coba tes kembali untuk pengiriman email ya. Jadi kita tulis emailnya ke bella@babahong dan bella@zoho. Subjeknya produk Fortinet gitu ya.
Bodinya juga sama, kita klik kirim. Itu tadi tesnya ke domain yang sama ya, bella@babahong, dan juga domain yang berbeda ya yang ada di Zoho. Ini coba kita cek, belum ada ya di Zoho juga. Kita coba lihat dari lognya ke monitor, kemudian log. Nah, ini ada informasi ya, data loss prevention, classifiernya, dispositionnya reject ya. Dari from admin@babahong.web.id, headernya sama ke arah bella@zohomail ya. Sama satu lagi reject terkait dengan pengiriman produk Fortinet ya ke sesama domain. Jadi ke bella@babahong juga ya. Jadi sesama domain karena tadi saya pilihnya inbound ya. Jadi email masuk maupun email keluar yang sesama domain pun saya blok ya terkait dengan DLP-nya gitu. Jadi yang mengandung konten produk Fortinet ini masuknya classifier DLP, kemudian dispositionnya tadi karena saya pilihnya reject gitu ya, jadi ter-reject. Ini juga bisa kita lihat lebih detail ya untuk session ID-nya. Jadi kita contohnya ini. Dari admin ke arah Bella ini identified by DLP check ya. Jadi subjeknya mengandung produk Fortinet gitu. Nah, ini masuknya ke DLP yang mana kita blok gitu. Oke, jadi sudah berhasil untuk kita blocking ya terkait dengan DLP ini. Salah satu contohnya yaitu produk Fortinet. Mungkin dari teman-teman sekalian mau ada konfigurasi yang lain terkait DLP itu bisa dikembangkan lagi ya. Nah, kalau kita lihat dashboardnya ini udah campur ya, ada yang not spam, ada indikasi spam juga. Itu saja untuk konfigurasi Fortimail Cloud ya. Jadi Fortimail Cloud juga bisa untuk memproteksi mail server khususnya di sisi Google Workspace. Thank you sudah mendengarkan, sudah menyimak. Sampai jumpa di quick guide selanjutnya. Bye.